Selamat pagi para siswa SMA Santa Maria II, khususnya kelas 11 IPA. Kita berjumpa hari ini pada sesi yang keempat, membahas sistem koordinasi, dan secara khusus kita bahas adalah sistem endokrin atau kelenjar endokrin. Pada topik ini kita akan membahas 3 hal, yaitu mengenai pengertian sistem endokrin, macam-macam kelenjar endokrin, hormon yang dihasilkan, serta fungsinya. Yang pertama, kita bicara tentang pengertian sistem endokrin. Tadi sudah disampaikan bagian dari sistem koordinasi yang dijalankan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin sendiri merupakan salah satu bagian dari sistem pengeluaran dari dalam tubuh manusia, di mana sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kita mengenal istilah sekresi atau inkresi, yaitu pengeluaran zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh untuk mendukung proses metabolisme atau proses fisiologi tubuh. Kedua adalah ekskresi, merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari tubuh kita. Dan yang ketiga, pengeluaran sisa pencernaan, itu dinamakan dengan defekasi. Produk yang dikeluarkan adalah feses. Untuk kelenjar yang bersifat inkresi atau sekresi dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang bisa mengeluarkan zat, biasanya berupa enzim, dan memiliki saluran khusus untuk menyalurkannya. Misalnya kelenjar saliva itu mempunyai kelenjarnya, ada salurannya, dan bermuara di, paling gampang kita lihat adalah di bawah lidah bagian depan, kanan kiri itu akan ada 2 lubang untuk mengeluarkan saliva. Kedua adalah kelenjar endokrin. Kalau kelenjar endokrin hasilnya berupa hormon dan langsung diedarkan oleh pembuluh darah tanpa ada saluran khusus. Selanjutnya, apa itu kelenjar? Kelenjar berasal dari bahasa Inggris gland, sedangkan dalam bahasa Latin adalah glandula. Merupakan organ tubuh yang mensintesis satu zat untuk dikeluarkan. Misalnya yang dikeluarkan ke dalam ruang-ruang di dalam tubuh ataupun di permukaan luar tubuh kita, seperti keringat dan lemak, minyak, itu kita namakan dengan kelenjar eksokrin. Sedangkan yang disekresikan ke dalam aliran darah dinamakan kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin merupakan senyawa kimia, biasanya ini adalah protein, ya, dan bekerja mempunyai efek khusus pada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Hormon berasal dari bahasa Latin horman, yang artinya menggerakkan, merupakan pembawa pesan yang bersifat kimia untuk sel-sel tertentu atau antar kelompok sel. Di dalam tubuh manusia itu terdapat beberapa kelenjar endokrin. Pada pria dan wanita itu relatif sama, perbedaan terletak pada kelenjar kelamin. Di sini ada hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, kemudian adrenal, pankreas, dan yang terakhir kelenjar kelamin pada pria disebutkan testis, pada wanita adalah ovarium. Kita lihat di sini yang petunjuknya dipisahkan hanya testis dan ovarium. Artinya kelenjar yang lainnya fungsi dan letaknya sama. Nah, kita lihat yang pertama, kelenjar hipotalamus terletak di pangkal otak dan fungsinya pertama mengendalikan gerak otonom, yang kedua mensekresikan hormon. Hormon yang pertama adalah hormon antidiuretik untuk mengurangi produksi urin. Yang kedua oksitosin untuk kontraksi rahim, pengeluaran ASI, pada ibu-ibu ketika
berinteraksi dengan bayinya, dan pada pria itu berperan dalam proses ejakulasi atau pengeluaran sperma. Kedua, mensekresikan hormon yang disebut dengan regulatory hormon, yaitu hormon yang mempengaruhi kelenjar yang lainnya. Yang pertama ada somatostatin, dia menghambat sekresi hormon pertumbuhan, sehingga pada titik tertentu pertumbuhan kita akan berhenti, misalnya setelah pasca masa pubertas. Hormon yang berikutnya adalah growth hormone releasing hormon, jadi dia membantu melepaskan hormon pertumbuhan, bertentangan dengan somatostatin fungsinya. Kemudian gonadotropin releasing hormon berkaitan dengan hormon reproduksi, dan seterusnya. Berikutnya kita bicara kelenjar hipofisis. Letaknya masih di dalam tengkorak kita, di bawah otak dan di bawah hipotalamus. Hipofisis dibedakan menjadi dua bagian. Bagian depan dinamakan lobus anterior dan bagian belakang dinamakan lobus posterior. Pada lobus anterior dihasilkan beberapa hormon. Di sini kita sebut saja satu, misalkan growth hormone atau somatotropin. Dia bertugas memacu pertumbuhan fisik kita berupa penambahan massa otot dan tulang. Hormon ini bekerja pada masa pertumbuhan. Kalau berlebihan nanti akan menghasilkan efek gigantisme pada anak-anak yang usia tumbuh, dan kalau kekurangan maka tubuhnya akan kerdil. Silahkan dipelajari hormon-hormon yang lainnya. Kemudian di bagian posterior ada antidiuretik hormon dan ada oksitosin. Fungsinya sama, tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian kelenjar tiroid dan paratiroid ada di daerah leher, bagian depan di dekat dengan kotak suara. Nah, disebut juga sebagai kelenjar gondok dan kelenjar anak gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 macam hormon, yaitu tiroksin yang memacu metabolisme, mempengaruhi denyut jantung, suhu tubuh, dan pertumbuhan fisik anak-anak, serta kecerdasan. Ini yang akan berkaitan dengan suplai yodium pada garam yang digunakan untuk memasak. Kemudian hormon yang kedua triiodotreonin untuk meningkatkan metabolisme dasar. Ketiga kalsitonin, ini bertugas mengurangi kadar kalsium di dalam darah yang bertentangan dengan hormon paratiroid. Hormon paratiroid sendiri bertugas meningkatkan kalsium di dalam darah dengan cara mereabsorpsi kalsium dari tulang, dari ginjal, dan menyerap kalsium dari dalam sistem pencernaan. Berikutnya kelenjar adrenal. Ini adalah kelenjar yang menempel pada ginjal, maka dituliskan itu adrenes. Jumlahnya sepasang dan secara anatomi dibedakan menjadi korteks dan medula. Korteks itu bagian luar menghasilkan 3 hormon. Yang pertama adalah kortikoid mineral, bertugas menjaga kadar natrium di dalam tubuh kita. Kedua, glukokortikoid mengatur metabolisme gula, glukosa, dengan cara mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian gonadokortikoid atau androgen ini memicu perkembangan karakteristik sekunder pada ciri-ciri kelamin pria, ya, dan perkembangan organ seks pada pria ketika dia masih dalam kandungan atau masa embrio. Kemudian bagian kedua adalah medula menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin bertugas meningkatkan kadar gula dalam darah dengan mengubah glikogen menjadi glukosa, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mengatur stres ketika kita sedang bersemangat, sedang kalut atau sedang gembira, maka akan mempengaruhi sekresi hormon di adrenalin ini. Kemudian epinefrin itu punya kaitan dekat dengan
emosi kita, terutama ketika kita bersifat melawan terhadap informasi atau stimulus yang masuk. Kelenjar pankreas ini bermuara pada saluran usus 12 jari. Dia mempunyai fungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, di situ dikerjakan oleh bagian yang dinamakan jaringan Arshini, bertugas menghasilkan enzim pencernaan. Sebagai kelenjar endokrin, ada bagian yang dinamakan dengan pulau Langerhans. Di situ ada beberapa jenis sel, tapi kita sebutkan saja di sini ada sel beta dan sel alfa. Sel beta menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula dalam darah, sedangkan sel alfa menghasilkan hormon glukagon untuk menaikkan kadar gula darah. Silahkan diperhatikan ada berapa hormon yang mengendalikan glukosa darah ini. Yang terakhir adalah kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Ini dibedakan menjadi dua. Pada pria dinamakan dengan testis, letaknya ada di sebelah luar rongga tubuh kita dalam kantong yang dinamakan dengan skrotum. Dia menghasilkan hormon testosteron yang fungsinya mempengaruhi libido, pembentukan massa otot, dan kemudian ketahanan energi. Perubahan fisik berkaitan dengan ciri-ciri sekunder kelamin pria pada saat masa puber, misalnya dengan perubahan suara ataupun pertumbuhan rambut di daerah-daerah tertentu. Kemudian pada wanita dinamakan dengan ovarium, ini tersimpan di dalam rongga tubuh, dalam rongga perut, menghasilkan dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Hormon estrogen bertugas menemukan ciri sekunder kelamin pada wanita dan memicu terjadinya menstruasi pertama. Kemudian hormon kedua adalah progesteron. Ini bertugas mempersiapkan tubuh pada masa kehamilan dengan menebalkan endometrium serta merangsang kelenjar mamae atau kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Demikian tadi topik sistem koordinasi secara khusus kelenjar endokrin sudah kita bahas. Untuk gangguan penyakit terkait dengan sistem koordinasi silahkan dipelajari. Kemudian tetap di rumah, rajin-rajin cuci tangan, dan cukup air minum, dan gunakan masker bila perlu, terutama bila keluar dari rumah dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.